Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, aisyah bebeja ke pelatih dan dokter ayah. Nah, hari ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Lu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota, mungkin ada 1000. Sudah, ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudak-udak, ulah ditanyakeun wae ulah. Geus aya kolotna iman ngurus. Urus tuh di jalan galut keneh kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakeun, can diurus diarantep nah ari maneh sakola luhur-luhur kur bisa kaki. Nah, jangan sampai lulusan Unpas S1 S2 nah kitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok-pek prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Itu aja. Oke. Sok Pepe, salakina ke mana? Dia salakina, Aisyah pamajikan menilin tuh, Aisyah menilin dulu. Bisa ngirim ke Bapak. Nyaho, Aisyah sama benghar. Wah, dia Aisyah meuli kadu di sieun geus Aisyah dulu 50 juta. Mana sih omset? Ya tadi saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Ya, secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar. Itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Betul, ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya kalau kita mengenal secara inklusif. Nah, ini yang kemudian kami beri kesukaan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya kan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya apa? Ya berikutnya itu barulah tawuran dan yang motor itu dan lain sebagainya. Sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasuki yang kami kira hari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya kan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini monggo menjadi satu masukan, jadi satu alat usulan. Ya, Bu Aya, Anda tapi ini kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anak-anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika
ketika ada di barak militer itu, apakah ketika melihat-lihat itu tetap harus dievaluasi program ini? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Pak Dedi itu sebagai Gubernur Jawa Barat harus adil dong Pak, jangan berpihakan. Itu mengenai barak, jangan anak-anak nakal aja yang dibawa ke barak Pak. Tuh bapak-bapak nakal sama ibu-ibu nakal tuh, ada teman saya bapak-bapak nakal, status di media sosialnya Pak, mesra sama istrinya, tahu-tahu Pak punya selingkuhan sampai beranak pinak, entah dikawin-kawin siapa. Tak eta kudu Pak dibawa ke barak, terus lagi ada ibu-ibu nakal Pak, paribasa cenah dinas tugas luar, taunya Pak cinlok sama teman sejawat, Gusti no Agung. Tak eta Pak, bapak-bapak nakal sama ibu-ibu nakal ini mau dikirim ke barak kemana daftarnya? Bapak teh harus adil. Jangan anak-anak nakal aja yang dibawa ke barak. Nih bapak-bapak nakal sama ibu-ibu nakal juga gimana tuh Pak? Terus uangnya jelas. Tadi saya ngambil tabungan saya 800, kemudian sapi saya lagi jual-jual sapi hari ini, lagi laku. Dari sapi saya 50 juta kali 4, 200 juta. Ada rencana? Ada sekda itu Pak, hanya ke sekda. Tetapi juga saya wanti-wanti sama sekda, tidak boleh melanggar. Kalau melanggar lebih baik nggak usah. Berarti itu semua ASN harus ikut menyumbang? Enggak juga. Saya tanya ke sekda, itu kan sekda yang beri makan. Nyumbangnya harus uang pribadi, tidak boleh uang APBD. Misalnya begini, dapat tunjangan, kemudian karena cinta Persib tunjangannya disumbangkan. Tapi sukarela, nggak boleh ada paksaan. Kalau misalkan ada ASN kalau nggak nyumbang nggak apa-apa. Gitu loh. Itu sukarela aja, siapa yang senang sama Persib nyumbang. Tapi uangnya harus uang pribadi, bukan uang APBD. Tapi kalau kira-kira itu jadi masalah, lebih baik nggak usah. Ya. Yang penting kan saya sudah ngasih, jelas. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan, itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan, dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang. Dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih. Kami hormati, pada kesempatan ini Kang Dedi Mulyadi akan menyerahkan uang KDD kepada tim Persib. Untuk itu kami mengundang kepada tim Persib, yaitu ada pemain dari Adam Alis, sekretaris klub Yudiana, dan operasional tim Irfan Surya Direja. Kami persilakan untuk masuk ke ruang paripurna. Kami persilakan kepada pimpinan 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Dimohon kepada Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan sesuatu dulu, Pak. Pak Gubernur Jawa Barat
menyampaikan sesuatu dulu supaya teman-teman mengerti. Menyampaikan sesuatu dulu mau apa nih? Sampaikan dulu mau apa nih sekarang? Ya, saya hari ini atas nama masyarakat Jawa Barat, walaupun dananya bukan dana APBD, dana pribadi, menyampaikan bonus buat pemain Persib 1 miliar rupiah. Pak Tobias ke depan, Pak Tobias. Pak Tobias, Pak Tobias. Ketua Piking, Ketua Piking. Kami persilakan kepada Pak Tobias Ginanjar untuk ikut bergabung. Pak Ketua DPRD, apa Pak Ketua? Cacatnya politik Indonesia adalah banyaknya orang yang memuji orang ini. Cacatnya orang Indonesia. Demi Allah kalian tuh nggak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Tapi kita cuma apresiasi. Ya udah apresiasi boleh, tapi nggak usah terlalu muji-muji juga. Tahu nggak cacatnya politik Indonesia? Saking semua gubernur itu jelek, di Indonesia itu jelek. Kalian tuh sampai memuji-muji orang ini sampai tahu fakta bahwa apa yang dilakukan sama KDM itu bare minimum, guys. Ya gubernur ya harusnya kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang. Karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali. Dan itu yang salah. Karena pembangunan tuh yang penting. Kalau kalian orang ekonomi dan melek ekonomi, pembangunan ekonomi itu penting banget guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Kalau infrastrukturnya bagus, semua itu bakal murah. Contohnya kalian pergi, biasanya harus 2 kali jalan. Karena infrastruktur bagus kan harus 1 kali jalan. Kalau mengurangi cost jadinya lebih murah. Ekonominya jalan, ekonomi maju. Orang ini belum sampai sana, jadi ya belum bagus, nggak usah terlalu dipuji-puji. Nanti jadi koruptor, jangan. Contoh kayak orang ini deh, terlalu dipuji-puji, sampai kemarin Big Mo komplain soal Surabaya, dia caci maki ke sama orang ini. Nggak mau nerima kritik karena apa? Karena udah terlalu NPD, terlalu merasa bahwa kinerjanya tuh udah paling terbaik. Politisi nggak usah dipuji-puji guys. Nanti jadi koruptor, nanti jadi NPD, nanti nggak mau dengerin rakyat lagi. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. Perlu diapresiasi iya, tapi nggak usah dipuji-puji. Faktanya yang dilakukan KDM itu bare minimum seorang gubernur. Dan itu masih kurang. Apa yang dilakukan KDM hari ini itu sangat baik. KDM mencoba untuk menyelamatkan generasi muda Jawa Barat pada hari ini agar dapat membentuk generasi muda Jawa Barat ini yang mempunyai karakter dan integritas yang baik. Mana lebih baik, gubernur konten atau gubernur yang jadi koruptor? Atau gubernur yang duduk di belakang meja terima komisi? Pak Kang Deddy Mulyadi, Universitas 17 Agustus siap mendukung program Bapak mencerdaskan generasi muda Jawa Barat. 0 rupiah Pak, asal ada referensi dari Bapak, kita akan bikinkan kuotanya untuk generasi muda Jawa Barat yang ingin kuliahkan di Universitas 17 Agustus. Ini dari saya pribadi juga. Saya akan dukung program Bapak untuk mencerdaskan generasi muda Jawa Barat. Dengan GBL apa yang dirusak? Kenapa? Pak? Yang GBL dirusak, Pak. yang rusak. Oh iya, itu tadi saya sudah telepon Kapolres Tabesnya ya, Kapolres Kota Bandung. Saya sudah telepon dan timnya sudah bergerak. Jadi nanti lihat di profilnya. Kalau di profilnya ada di KTP kan udah, kalau tidak ada tetap mau dicari. Karena itu mencederai karakter dari Bobotoh, gitu kan? Para pendukung Persib itu kan pendukung cerdas, bukan pendukung emosional. Dan paling utama dari saya adalah Persib kan identik dengan Jawa Barat, Jawa Barat identik dengan orang Sunda, gitu loh. Jangan sampai terbangun citra bahwa para pendukung kita bukan pendukung yang berpendidikan, tapi pendukung yang arogan. Nah itu kan tindakan kriminal, jadi itu harus ditindak. Soal evaluasi yang bonus uangnya jelas. Tadi saya ngambil tabungan saya 800, kemudian sapi saya lagi jual-jual sapi hari ini, lagi laku. Dari sapi saya 50 juta kali 4 200 juta. Ada rencana beli saham juga nggak Pak? Oh enggak lah. Dan kalau yang dari pejabat yang saya ada kerja Pak,
Kenapa? Yang dari sekdanya Pak, yang Oh, hanya ke sekda. Tetapi juga saya wanti-wanti sama sekda, tidak boleh melanggar. Kalau melanggar lebih baik nggak usah. berarti itu semua ASN harus ikut menyumbang? Enggak juga. Saya tanya ke sekda, itu kan sekda yang menyamakan. Nyumbangnya harus uang pribadi, tidak boleh uang APBD. Misalnya begini, dapat tunjangan. Kemudian karena cinta Persib tunjangannya disumbangkan. Tapi sukarela, nggak boleh ada paksaan. Kalau misalkan ada ASN yang Kalau nggak nyumbang nggak apa-apa. Gitu loh. Itu sukarela aja, siapa yang senang sama Persib nyumbang, tapi uangnya harus uang pribadi, bukan uang APBD. Tapi kalau kira-kira itu jadi masalah, lebih baik nggak usah. Ya. berarti bisa tuh Adam Alis. Yang penting kan saya sudah ngasih tuh, jelas. Adam Alis Pak yang ramai di viral. Kan udah tadi, si Eta salah sangka. Jadi gini, waktu di lantai atas gedung sate itu kan ada megang piala tuh. Saya sama si Adam tuh, sambil pegangan. Di belakang itu saya nyuruh pegang piala, saya nolak. Karena apa? Karena saya bukan pemain, nggak boleh pegang piala. Yang berhak memegang itu adalah pemain. Itu prinsip saya, yang harus menghargai profesionalisme. Kemudian Adam teriak bonus. Nah, saya waktu itu bonusnya nanti di bawah. Gitu. Jadi salah itu. Udah. Pada saat saya berada di lantai paling atas gedung sate, ada sebuah peristiwa menarik pada saat itu. Peristiwanya adalah setelah piala diperlihatkan kepada seluruh bobotoh, penggemar, dan fans setiap Persib Bandung yang terhampar di halaman gedung sate, piala itu diperlihatkan oleh pelatih dan pemain. Kemudian setelah itu, saat saya berdampingan dengan Kang Adam Alis, di belakang ada yang berteriak untuk meminta saya agar memegang piala. Tetapi saya menolaknya karena itu bukan hak saya, dengan kalimat jangan, itu hak pemain. Jangan, itu hak pemain. Kalimat jangan, itu hak pemain, kalimat yang ditujukan pada orang yang berteriak meminta saya untuk memegang piala. Dan waktu itu Kang Adam Alis berteriak bonus, bonus, bonus. Dan kalimat bonus, bonus, bonus saya menjawabnya dengan nanti di bawah. Maka saya mengajak untuk turun ke bawah karena saya akan mengumumkan bonus. Itulah yang sebenarnya peristiwa yang terjadi. Jadi Kang Adam Alis jangan salah pengertian ya. Anda kan pemain terkenal. Tidak mungkin saya tidak mengenalnya. Mah, tunggu ya, iya mah. Iya wa aku ami, kay say tanak kadayana. Kami si Abah. Juara ke juara. Ikut juara pokoknya mah. Labakeun kana TikTok. Dipelakeun he sok ke juara. Mantap aja. Andi kayak ayo. Ini tah nyerobakan tah, Pak Dedi. Tuh, ya si Aga berusaha yo. Tah, Pak Dedi, yo. Juara kabarak, Pak. Dah, ya si urang Pak yo tah. Bawa ke barak, Pak. Pak Dedi. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Assalam.